pemimpin besar Iran, Ali Khamenei, akhirnya gugur sebagai syahid. Pada serangan Sabtu pagi itu, ia wafat bersama Menteri Pertahanan serta Komandan IRGC dalam satu hantaman yang mengguncang dunia. Banyak pihak langsung berkesimpulan rantai komando Iran telah putus. Pasukan diyakini akan tersirai-berai. Kepemimpinan lumpuh, dan negara itu akan runtuh dalam kekacauan akibat serangan brutal yang membabi buta. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Amerika Serikat dan Israel tampaknya lupa satu hal mendasar. Mereka tidak sedang berhadapan dengan bangsa yang takut kehilangan hidup. Mereka sedang berperang dengan orang-orang yang hanya memiliki dua pilihan hidup dengan kemuliaan, atau mati sebagai syahid. Para jenderal Amerika dan Israel bersama pasukan bayaran mereka tidak menyadari satu prinsip yang tertanam kuat dalam sejarah dan jiwa bangsa Iran. Jika satu Khomeini gugur, akan lahir Khomeini yang lain. Jasad bisa hancur, tetapi ruh perjuangan tidak pernah mati. Bagi Iran, fase kehilangan telah lama terlewati. Mereka berada pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa direnggut. Nothing to lose. Dan justru dari titik inilah, janji suci balas dendam Iran menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin inilah alasan mengapa Donald Trump mendadak membatalkan pidatonya. Laporan apa yang sebenarnya ia terima? Informasi seperti apa yang memaksanya menghitung ulang setiap langkah? Dan yang paling penting, seperti apa janji sejati Iran dalam menuntaskan balas dendamnya? Semua ini bermula pada Sabtu pagi, 28 Februari. Donald Trump mengumumkan sebuah operasi militer besar-besaran dengan nama yang terdengar seperti judul film aksi kelas B. Operation Epic Fury, Amerika Serikat tidak bergerak sendirian. Israel turut terlibat secara terang-terangan. Meski dengan sandi operasi berbeda, Lion's Roar, langkah ini diambil dengan mengabaikan sepenuhnya fakta bahwa perundingan terakhir justru menunjukkan perkembangan positif. Menteri Luar Negeri Oman yang memfasilitasi dialog tersebut, bahkan dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa Iran telah sepakat untuk tidak lagi menimbun uranium yang diperkaya. Namun pencapaian diplomatik itu tidak pernah benar-benar dipertimbangkan. Trump dan Netanyahu memilih jalan lain. Tanpa ragu, mereka menginjak pedal gas penuh. Target serangan sudah sangat jelas. Aset pemerintahan, fasilitas energi nuklir, hingga markas-markas militer. Amerika menembakkan sedikitnya 21 rudal Tomahawk yang menghujani Teheran pada pagi hari. Rudal-rudal itu diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Amerika Serikat, tetapi sejarah panjang telah mengajarkan satu hal. Amerika dan Israel tidak pernah berhenti pada sasaran militer semata. Serangan itu tidak hanya menghantam markas Kor Garda Revolusi Islam, tetapi juga kawasan sipil, fasilitas umum dan warga sipil ikut menjadi korban. Sekolah, kampus, dan berbagai fasilitas publik di 24 provinsi luluh lantak. Sebuah sekolah dasar di Provinsi Hormozgan turut terkena dampaknya. 85 orang tewas di sana. Begitulah cara Amerika mendefinisikan kedamaian. Laporan sementara menyebutkan 2011 orang meninggal dunia dan 747 lainnya mengalami luka-luka. Di antara para korban, terdapat nama-nama besar. Ayatollah Khamenei, Menteri Pertahanan Amir Nazir Zadeh, serta Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakka. Inilah tampaknya momen yang telah lama ditunggu. Trump mengabaikan hasil perundingan, menunggu saat yang tepat ketika tokoh-tokoh penting Republik Islam Iran berkumpul di satu lokasi. Satu tembakan, banyak sasaran. La ilaha illallah. Namun gugurnya Khamenei dan tokoh-tokoh penting Iran justru melahirkan ironi besar. Dalam kalkulasi Barat, rakyat Iran seharusnya turun ke jalan, merayakan kematian pemimpin tertinggi mereka, dan melepaskan diri dari rezim yang mereka cap sebagai para mullah. Yang terjadi justru sebaliknya. Hanya berselang beberapa saat, jutaan orang memenuhi jalanan. Mereka bukan merayakan, melainkan menuntut balas dendam. Sebuah video dari Kufa dan Isfahan menampar wajah Barat yang bermimpi tentang runtuhnya rezim dalam semalam. Hal serupa terjadi di Mashhad. Ribuan orang meneriakan matilah Amerika dan matilah Israel di kompleks makam Imam Reza, imam ke-8 dalam mazhab Syiah. Kemarahan itu tidak berhenti di Iran. Di Pakistan, 9 orang tewas ketika massa membakar dan menghancurkan konsulat Amerika Serikat di Karachi. Di India, puluhan ribu warga Kashmir turun ke jalan memprotes serangan yang menewaskan Khamenei. Aksi serupa terjadi di Irak, hingga menjalar ke New York dan berbagai kota besar dunia. Ketua Parlemen Iran, Mahmoud Baghar Ghali, menegaskan bahwa negaranya telah mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan, termasuk skenario terburuk, gugurnya pemimpin tertinggi. Begitu pemimpin tertinggi wafat, mekanisme konstitusi langsung berjalan. Kepemimpinan tidak dibiarkan kosong sedetik pun. Dewan Kepemimpinan Sementara segera bergerak. Dewan ini berfungsi menjaga stabilitas sekaligus memastikan tidak ada celah kekuasaan yang bisa dimanfaatkan pihak luar. Dewan tersebut terdiri dari Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan seorang ulama dari Dewan Penjaga. Selanjutnya, Majelis Pakar akan memilih pemimpin tertinggi yang baru dari kalangan faqih yang memenuhi syarat ketakwaan, keilmuan,
wawasan sosial politik, serta kemampuan administratif. Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat potensial adalah Mojtaba Khamenei, putra mendiang Khamenei, seorang ulama Syiah terkemuka berusia 56 tahun. Namun siapapun yang terpilih, satu hal sudah pasti, rencana tidak akan dibatalkan. Dan arah tidak akan berubah. Iran menepati janjinya. Balasan dilancarkan dengan nama Operasi Fateh Khaibar. Operasi ini meminjam spirit perang Khaibar yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, sosok suci dalam tradisi Syiah. Dengan inspirasi dari kemenangan monumental itu, operasi ini bukan lagi sekadar kalkulasi militer. Ini adalah perang spiritual. Amerika dan Israel tidak menyadari satu hal fatal. Mereka kini menghadapi pasukan yang tidak lagi dibatasi oleh ketakutan akan kematian. Sebuah kekuatan yang melampaui dimensi duniawi. Serangan balasan ini melampaui apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Intensitasnya berlipat ganda dibandingkan perang 12 hari sebelumnya. Sasaran Iran kali ini bukan hanya Israel, tetapi seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam hitungan menit, sirena peringatan meraung dari Mediterania hingga Teluk Persia. Di Israel, dampaknya terasa menyeluruh. Kebakaran dan kehancuran melanda hampir seluruh wilayah. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, rudal pencegat ditembakkan bertubi-tubi. Namun tidak semua serangan berhasil dihentikan. Terminal bus Holon di Tel Aviv hangus terbakar. Rekaman video memperlihatkan rudal Iran menembus pertahanan dan menghantam kawasan perkotaan, memicu asap hitam pekat dan kehancuran luas. Serangan juga menghantam Haifa dan Hebron, memaksa evakuasi massal. Bahkan Benjamin Netanyahu dilaporkan dievakuasi menggunakan pesawat. Israel kebingungan menghadapi apa yang terjadi. Media mereka sibuk menganalisis serangan langsung ke Tel Aviv, menyoroti jenis amunisi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Di Yordania, pangkalan udara Muwafaq Salti menjadi sasaran setelah Amerika mengerahkan puluhan pesawat militernya. Meski militer Yordania mengklaim berhasil mencegat 2 rudal, 1 rudal lolos dan menghantam kota Azraq, menimbulkan ledakan besar. Bahrain juga tidak luput. Markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama menjadi sasaran. Video yang beredar menunjukkan asap tebal membumbung disertai sirene yang meraung tanpa henti. Salah satu rekaman memperlihatkan drone Shahed 136 menghantam pangkalan yang menampung kapal-kapal perang terbesar Amerika. Di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Al-Dhafra, rumah bagi pesawat canggih dan drone MQ-9 Reaper juga diserang. Puing-puing bahkan dilaporkan jatuh di sekitar Burj Khalifa, simbol modernitas Dubai. Namun serangan paling dahsyat terjadi di Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid, pangkalan terbesar Amerika di Timur Tengah, menjadi target utama. 3 rudal Patriot gagal mencegat serangan, dan 1 rudal menghantam langsung pangkalan tersebut. Puing-puing pencegat jatuh ke kawasan padat penduduk di Doha, di Kuwait. Serangan menargetkan pangkalan Amerika dan Bandara Internasional Kuwait, melukai sejumlah pekerja. Pangkalan Amerika di Irak serta sebuah pangkalan udara di Riyadh, Arab Saudi, juga dilaporkan hancur. Rangkaian serangan ini melumpuhkan wilayah udara Timur Tengah. 8 negara menutup ruang udaranya. Iran kemudian menaikkan eskalasi 1 tingkat lebih tinggi. Selat Hormuz resmi ditutup. Garda Revolusi Iran mengumumkan melalui siaran komunikasi maritim bahwa seluruh navigasi di Selat Hormuz dilarang. Tidak ada kapal yang diizinkan melintas. Tak lama berselang, peringatan itu menjadi kenyataan. Pemerintah Oman mengonfirmasi bahwa Angkatan Laut Iran telah menembaki sebuah kapal tanker minyak berbendera tidak dikenal yang nekat melanggar larangan tersebut. Dan janji perang regional pun benar-benar terwujud. Proksi-proksi Iran mulai bergerak. Kelompok Houthi Yaman secara terbuka menyatakan bergabung dalam perlawanan melawan kepentingan Amerika Serikat dan Israel, khususnya di kawasan Laut Merah. Juru bicara militer, mereka menegaskan bahwa konflik ini kini dipandang sebagai perjuangan bersama melawan agresi terhadap dunia Muslim. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Serangan rudal dan drone telah diluncurkan, menargetkan jalur pelayaran internasional di Selat Bab el-Mandeb, serta berbagai sasaran militer. Sementara itu Hizbullah di Lebanon dan Ansarullah juga menyatakan dukungan penuh. Mereka memperingatkan bahwa konflik ini tidak akan terbatas di Iran saja, melainkan berpotensi meluas ke seluruh Asia Barat. Dan dunia kini menahan napas.